Salam berbahagia. Perkenalkan, nama saya Widowati Sesotianing Ratri. Saya mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan panduan observasi peserta didik yang mencakup kegiatan observasi aspek etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif dan afektif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Panduan observasi motivasi belajar siswa mencakup 4 indikator utama, yaitu attention, relevance, confidence, dan juga satisfaction. Masing-masing indikator memiliki aspek-aspek pendukung. Seperti attention atau perhatian memiliki 5 aspek pendukung, yaitu siswa dapat mengikuti semua instruksi guru. Yang kedua, fokus pada materi pelajaran. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, memiliki rasa tertarik pada pembelajaran hari ini. Yang kelima adalah memiliki rasa ingin tahu lebih dalam terkait materi. Indikator yang kedua adalah relevance atau keterkaitan, yang di dalamnya terdapat 4 aspek penunjang, yaitu yang pertama, kemampuan memecahkan masalah menggunakan sumber yang ada. Yang kedua, tepat dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, kemampuan mengaitkan permasalahan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menemukan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang ketiga adalah confidence atau kepercayaan diri. Terdiri dari 4 aspek pendukung, yaitu yang pertama, keyakinan dalam mengerjakan tugas, keberanian menjawab pertanyaan, keberanian dalam mempertahankan pendapat, dan juga keberanian menyampaikan pendapat. Yang indikator yang terakhir adalah satisfaction atau kepuasan, mencakup 4 aspek pendukung, yaitu yang pertama, merasa senang telah mengikuti pelajaran hari ini. Yang kedua, merasa senang telah menyelesaikan tugas hari ini. Yang ketiga, merasa puas setelah menyampaikan pendapat. Dan yang keempat adalah merasa puas setelah menjawab pertanyaan. Panduan observasi penilaian aspek afektif dan kognitif peserta didik mencakup 10 indikator. Indikator yang pertama adalah anak mampu menunjukkan perilaku religius dengan cara berdoa pada saat sebelum dan sesudah pembelajaran sebagai wujud mengamalkan ajaran agama yang dianut siswa. Indikator yang kedua, anak mampu menunjukkan perilaku rasa ingin tahu ketika guru menyampaikan informasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Indikator yang ketiga, anak mampu fokus terhadap proses kegiatan belajar dan tidak mudah teralihkan atau melamun. Indikator yang keempat, anak mampu menunjukkan keaktifan dalam menanggapi pertanyaan guru, terampil bertanya dan mengemukakan pendapat. Indikator yang kelima, anak mampu menunjukkan perilaku disiplin dengan hadir tepat waktu dalam kelas dan berperilaku tertib saat proses belajar mengajar berlangsung. Indikator yang keenam, anak mampu menunjukkan perilaku jujur, ramah, sopan, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi selama proses pembelajaran di kelas. Indikator yang ketujuh, anak mampu menunjukkan perilaku teliti dalam mengamati dan mengerjakan tugas di buku modul. Indikator yang kedelapan, anak mampu menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Indikator yang kesembilan, anak mampu menunjukkan perilaku komunikatif pada saat diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Lalu indikator yang terakhir atau yang ke-10, anak mampu menunjukkan perilaku kerjasama dan menghargai pendapat teman pada saat diskusi kelompok. Panduan observasi perkembangan motorik peserta didik mencakup 8 indikator, yang masing-masing indikator memiliki aspek-aspek pendukungnya. Indikator yang pertama adalah
Anak mampu berjalan maju pada garis lurus, berjalan di atas papan titian, berjalan sambil berjincit. Lalu indikator yang kedua adalah berjalan mundur, berjalan ke samping pada garis lurus. Indikator yang ketiga, anak mampu berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh. Lalu indikator yang keempat, anak mampu berdiri di atas satu kaki dengan seimbang. Indikator yang kelima, anak mampu melompat tanpa jatuh. Dan indikator yang keenam adalah anak mampu mengikat tali sepatu dengan benar. Dan indikator yang ketujuh adalah anak mampu memotong sayur atau kertas dengan rapi. Dan terakhir indikator yang kedelapan adalah menulis. Panduan observasi nilai agama dan moral anak didik mencakup 6 indikator. Indikator yang pertama adalah anak mampu menyebut ciptaan Allah. Lalu indikator yang kedua adalah anak mampu mengerjakan ibadah sehari-hari dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Indikator yang ketiga, anak terbiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Indikator yang keempat, anak mampu menyebutkan hari-hari besar keagamaan, tempat ibadah, dan tokoh-tokoh keagamaan. Sedangkan indikator yang kelima adalah anak terbiasa berperilaku sopan santun dan jujur melalui perkataan dan perbuatannya secara spontan. Indikator yang keenam adalah anak terbiasa menolong orang tua, pendidik, dan juga teman. Panduan observasi perkembangan sosial emosional peserta didik terdiri dari 4 indikator utama, yaitu yang pertama dapat berinteraksi dengan teman sebaya, yang kedua dapat menunjukkan rasa percaya diri, dan indikator yang ketiga adalah dapat menunjukkan emosi yang wajar, serta indikator yang keempat yaitu dapat bertanggung jawab. Masing-masing indikator dijabarkan ke dalam aspek-aspek pendukung. Aspek pendukung indikator yang pertama yaitu bersedia bermain dengan teman sebaya tanpa membedakan, mengajak teman untuk bermain atau belajar, berkomunikasi dengan temannya ketika mengalami musibah, menghargai pendapat teman. Lalu aspek pendukung indikator yang kedua dapat menunjukkan rasa percaya diri, yaitu yang pertama, berani bertanya dan menjawab, mau mengemukakan pendapat, mengerjakan tugas dengan mandiri dan tidak mudah terpengaruh dengan teman. Indikator yang ketiga memiliki 2 aspek pendukung, yaitu yang pertama mampu mengekspresikan perasaannya, misalnya sedih, marah, gembira, kaget, dan lain sebagainya. Lalu aspek pendukung yang kedua adalah mau menerima kritik dan saran dari guru atau teman sebaya. Indikator yang keempat yaitu dapat bertanggung jawab, memiliki 4 aspek pendukung, yaitu yang pertama mampu melaksanakan tugas yang diberikan, mampu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, mampu merawat barang-barang pribadi dengan baik. Lalu yang terakhir, mampu merawat fasilitas sekolah yang digunakan dengan baik. Panduan observasi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, sebelum mengikuti pembelajaran, apakah siswa terlebih dahulu belajar di rumah? Pertanyaan yang kedua, apakah siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru? Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu memiliki kemampuan awal sebelum mengikuti pembelajaran? Misalnya ketika hari ini guru akan menjelaskan mengenai gerak dan gaya, tetapi kamu sudah mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak dan gaya. Pertanyaan yang keempat adalah apakah kamu dapat menyelesaikan PR dengan kemampuanmu sendiri. Panduan aspek etnik terdiri dari 4 pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu berasal dari Pulau Jawa? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu mampu berinteraksi dengan temanmu yang berbeda etnis? Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah kamu membantu temanmu yang berbeda etnis saat dia mengalami kesulitan? Pertanyaan yang keempat adalah apakah kamu dapat bekerja sama dengan temanmu yang berbeda etnis? Panduan observasi aspek kultural terdiri dari 4 pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik.
Pertanyaan yang pertama adalah apakah kamu mengetahui adanya perbedaan agama di sekolahmu? Apakah kamu menghargai temanmu yang berbeda agama? Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu menghormati temanmu yang berbeda agama saat dia sedang beribadah? Dan pertanyaan yang keempat adalah, apakah kamu berteman dengan temanmu yang mempunyai logat bahasa yang berbeda? Observasi aspek status sosial terdiri dari 4 pertanyaan yang diberikan kepada siswa, yaitu apakah orang tuamu saat ini sedang bekerja? Apakah kamu mempunyai hubungan baik dengan sesama anggota keluarga? Apakah kamu sering bertamasya bersama orang tuamu? Apakah orang tuamu memberi uang saku setiap hari kepadamu? Panduan observasi aspek minat peserta didik terdiri dari 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah kamu lebih suka belajar mata pelajaran matematika atau bahasa Indonesia? Pertanyaan yang kedua adalah apakah kamu menyukai kegiatan fisik seperti taekwondo? Pertanyaan yang keempat, apakah kamu lebih suka bernyanyi daripada menulis? Dan pertanyaan yang keempat, apakah kamu suka membuat konten video seperti TikTok dan YouTube? Panduan observasi gaya belajar peserta didik terdiri dari 4 pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik. Pertanyaan yang pertama adalah apakah kamu lebih suka dan lebih memahami pembelajaran apabila materi tersebut disajikan dalam bentuk gambar? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu lebih menyukai mendengarkan penjelasan dari guru saat pembelajaran daripada membaca sendiri materi yang akan disajikan? Pertanyaan yang ketiga adalah apakah kamu lebih mudah memahami suatu materi apabila kamu membaca sambil berjalan-jalan kecil atau menggerakkan anggota tubuh? Pertanyaan yang keempat adalah apakah kamu lebih mudah memahami materi apabila kamu membacanya dan menulisnya kembali pada bukumu? Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat poin penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang pendidik, bahwa suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang ingin dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Terima kasih dan sampai jumpa.